Kita akan belajar satu hal yang sepele, yang kita anggap itu kecil. Tapi kalau kita gagal di hal ini, maka kita akan gagal dalam seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan janji-janji Tuhan pun nggak akan tergenapi dalam hidup kita. Maka itu kalau hari ini kita mau belajar mengenal hal yang kecil ini, tolong sampaikan kepada semua saudara kita, teman-teman kita. Kalau doa mereka nggak terjawab, kalau mereka bisa kecewa dengan Tuhan, kalau janji-janji Tuhan nggak terjadi, suruh jujur kepada Tuhan tentang hal yang kecil ini. Bahkan dalam hubungan suami istri, kenapa banyak berkat? Jadi saudara jangan berkata begini, materi itu belum tentu berkat Tuhan. Maka itu jangan pernah mengukur berkat Tuhan itu hanya karena jumlah uang, maaf, jumlah berlian, jumlah rumah atau jumlah mobil, maaf. Setan pun bisa memberkati. Ukuran berkat Tuhan itu adalah kalau dari hari ke hari hidup kita itu makin mengenal Papa. Terus dalam semua masalah kita hadapi, makin hari kita jadi Kristen, makin kecil kita anggap masalah itu. Maka itu kalau saya balik, kalau kita jadi Kristen, makin lama kita makin, kenapa ya masalahnya nggak selesai? Kenapa itu nggak selesai? Kenapa? Nah itu bukan berkat Tuhan. Walaupun maaf, uang kita banyak, kita bisa beli macam-macam, tapi kenapa nggak ada kebahagiaan? Nah di situ kuncinya. Saya sering mengajarkan itu. Kalau cuma untuk kaya saja, setan bisa memberkati. Gunung Kawi contohnya, betul? Yang kedua, hukum alam bisa membuat orang itu jadi kaya. Saya punya 3 resep. Silakan berdosa, silakan berzina, silakan macam-macam, tetap bisa kaya kalau 3 resep ini. 1, tiba-tiba dapat warisan, apa nggak kaya itu? Ya, untuk dapat warisan nggak perlu orang itu hidup kudus. Jawab ya atau tidak? Ya. Nah, yang kedua, kerjalah yang rajin. Wah sudah nggak kenal waktu, pasti kaya. Yang ketiga, pelitlah. Loh itu tanpa Tuhan bisa kaya, jawab ya atau tidak? Ya. Maka itu jangan ngukur apa-apa dengan uang. Tuhan sedih kalau kurang berkat cuma materi, dia sedih sekali. Di dunia banyak orang yang gak punya uang tapi bisa bahagia. Kenyataan begitu. Maaf kalau kita lihat jujur sekarang, siapa yang bisa lebih tidur nyenyak? Bukan orang yang punya uang banyak. Justru orang kaya itu makin lebih banyak takut daripada orang miskin. Maaf, betul nggak? Orang kaya itu kalau kekayaannya turun 1 digit saja, wih, sudah gelisahnya luar biasa. Lah padahal yang ATM-nya banyak tapi nggak ada saldonya tetap sukacita. Belum makanya itu. Nah itu kan bukti. Maka itu jangan ngukur dengan materi. Kalau saya katakan kalimat ini, papa kita tersinggung. Kalau kita ukur berkat dia itu karena materi, dia tersinggung, betul. Karena banyak orang kaya nggak sehat, betul. Kata miskin buat Tuhan kita itu beda dengan kata miskin buat dunia. Bedanya di mana? Miskin buat papa kita itu begini. Kalau orang itu kaya tapi miskin ngantuk, itu artinya apa? Miskin ngantuk, nggak bisa tidur. Jadi buat papa di surga walaupun uangnya banyak tetap miskin dia. Ada banyak orang uangnya banyak tapi miskin bahagia, itu miskin juga. Jadi miskin itu nggak diukur hanya orang nggak punya uang. Ada orang kaya secara materi, bisa keluar negeri tiap minggu, tapi miskin sukacita, miskin keharmonisan, miskin kebahagiaan, dan banyak miskin-miskin yang lain. Tapi ada orang nggak punya duit secara melimpah, tapi bisa bahagia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Nah, maka itu kita harus tahu apa yang papa kita pandang dengan yang dunia lihat itu beda jauh. Maka itu kalau kita sering ke gereja hanya dengan kesaksian, wah saya diberkati bisa beli apa baru, oh saya baru ganti mobil yang begini, oh saya baru beli jam Rolex. Maaf, bukan itu ukurannya. Maka itu kita harus melihat ini. Kalau kita bisa harmonis suami istri, wah itu kekayaan yang tak ternilai betul. Ya maka itu kita lihat hal yang kecil ini. Amsal 4 ayat 23. Ini hal kecil, sepele, tapi ini berarti sekali. Ya? Begini kata Papa kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ada yang bawa bahasa Inggris? Coba tolong dibacakan bahasa Inggrisnya.
Ya, nggak apa-apa ya. Ya, oke, silakan. Please, thanks. If thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Ya, out of it are the issues of life. Oke, sekarang saya balik. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kematian yang muncul. Maaf, belum tentu keluarga pendeta di rumah bahagia. Maka itu jangan pernah ngukur mimbar itu sebagai ukuran rohani. Jangan pernah ngukur mimbar jadi ukuran rohani. Tuhan tidak pernah mengukur atau menilai kekristenan kita waktu di gereja. Enggak. Saya sudah melayani cukup lama. Saya bisa berkata di mimbar itu kita bisa bermain sandiwara. Maka itu saya selalu berkata kepada teman-teman itu, ukuran seorang hamba Tuhan itu adalah bukan waktu dari khotbah di mimbar. Maaf, ukuran ini kita harus pakai. Ukurannya adalah apakah mereka bisa tinggal serumah dengan orang lain? Bukan pembantu ya, orang lain. Kenapa harus tinggal dengan orang lain? Di situ kita bisa kelihatan aslinya. Betul tidak? Kalau hamba Tuhan nggak pernah tinggal dengan orang lain, cuma mereka sendiri saja, bisa bermain sandiwara. Kita nggak tahu ada apa di situ. Nah, ini yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Kita harus jaga itu baik-baik. Sampai hari ini kami selalu tinggal dengan orang. Di rumah kami nggak pernah cuma kami sendiri. Bersyukur istri saya itu nggak mau pakai pembantu. Jadi dia nyuci sendiri, pakaiannya masak sendiri. Nah, kami sama-sama di rumah itu. Ada keluarga yang tinggal juga sampai hari ini. Dan kami bersukacita. Kami ribut suami istri karena tetap manusia. Begitu selesai ribut kami panggil, ayo kalian doakan kami. Lalu kami cerita kepada mereka, kenapa tadi kami ribut? Karena kami mau pakai ayat ini untuk kita jaga hati kita. Nah, hanya ada 3 hal kecil yang mengotori hati. Kecil sekali. Kita seringkali anggap itu sepele. Yang pertama jengkel. Hati-hati ya. Ini yang mengotori hati kita, jengkel. Ayo jujur. Satu-satunya orang yang bisa menjengkelkan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Nah, itu dia. Suami atau istri. Saya meneliti. Kalau kita lihat volumenya antara anak-anak yang bisa menjengkelkan dengan pasangan kita, ternyata volumenya lebih gede, pasangan kita lebih bisa menjengkelkan. Kecil, jengkel. Jangan anggap enteng kata jengkel. Itu merusak semuanya. Otomatis kalau dari jengkel akan timbul benci, dendam semuanya. Ini kunci. Kedua, itu khawatir. Itu kedua. Ketiga, itu percabulan. Nah, 3 hal ini yang paling berbahaya dalam hidup kita. Bukan hal yang besar, bukan. Tapi 3 hal ini. Kalau tiap hari kita bisa menjaga hati kita dari 3 hal ini, hidup itu aduh indah, menyenangkan, lega. Seberat apa yang kita hadapi, enteng. Karena hidup itu mengalir terus. Dokter pun sudah bisa membuktikan 80% penyakit-penyakit yang muncul di akhir zaman ini itu bukan karena virus atau bakteri, tapi karena psikis. Maka itu kita ingat Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa manjurnya itu. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sungguh luar biasa. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran itu, hati yang gembira. Nah, itu sebabnya hati ini pusat segala-galanya. Kita lihat sekarang Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Ya, Yesaya 59 ayat pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kita belajar gini, saya kagum pada Bapak di surga. Mengapa ayat ini seringkali nggak kita perhitungkan? Karena kita masih punya logika agama dalam hidup kita.
Apa itu logika agama? Logika agama adalah dosa itu diukur besar kecilnya, berat ringannya. Nah itu semua agama. Dan itu memang betul. Maka itu ketika doa kita nggak terjawab, ketika seperti rasanya papa kita jauh sekali, kita nggak pernah sadar bahwa ada dosa-dosa kecil yang kita nggak anggap dosa. Maaf, kan aku nggak berzina, aku nggak membunuh kok, aku juga tidak mencuri. Nah seringkali dosa itu ya itu yang kita itu. Nah ini bedanya papa kita dengan semua Tuhan dan Dewa di agama apa saja. Ayo kita ingat pasal perzinahan buat papa kita. Istilah saya nggak hafal KUHP. KUHP itu kitab undang-undang hukum perkara. Yang hafal cuma polisi, jaksa, hakim itu hafal pasal 9, saya nggak hafal. Tapi saya hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga. Saya hafal. Nah, pasal perzinahan itu buat hukum surga sepele sekali. Kita nggak usah noel orang, ya artinya melecehkan abuse, nggak perlu. Kita nggak perlu peluk orang sampai diperkarakan, tidak. Hukum surga berkata, apabila kamu melihat orang lain, lalu kamu terangsang, itu bahasa modernnya, lalu kamu menginginkan, kamu sudah apa? Berzina dengan dia di pikiran. Nah, ayo jujur. Saya ngomongin ya, sependeta-pendetanya kita. Ayo, ini mata masih bisa kurang ajar ini. Betul tidak? Nah, itu kecil. Cuma melihat orang. Tapi itu berbahaya. Kita nggak membunuh. Ngeri sekali sampai kita jadi pembunuh. Tapi coba baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Iya, coba yang lain baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Coba ini kita lihat. Kecil, hal ini kecil. Tapi seringkali kita lupa. Ini perkara yang dahsyat. Iya, Yohanes 3 ayat 15. Yang sudah dapat silakan baca. Oke, in English is okay. Setiap orang yang membenci saudaranya. Dengarkan ya, setiap orang. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, terus. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, saudara jujur ya. Hanya membenci saja itu pembunuh. Oke, 1 Yohanes 3:15. Ayo, saya mau pakai hukum ini. Kecil ya. Mungkin saudara berkata, Pak Daniel, saya itu betul nggak benci dia. Cuma saya tuh malas ketemu. Sama. Lu serius, saudara? Nggak benci tapi malas ketemu. Iya. Maka itu seringkali kita nggak ngitung kecil-kecil. Kita cuma ngitung gede-gede. Ayo, kalau kita pakai hukum ini terhadap pasangan kita yang sering jengkel, sama. Kata bilang, jengkel gua, itu sudah benci itu. Oh saudara, hal ini kita nggak pernah perhitungkan. Jadi kalau sampai kita merasa jauh dari Bapa kita, bukan dia yang menjauhi, tapi ada dosa yang memisahkan kita. Dan dosa itu nggak perlu yang besar, kecil. Maka itu tinggal tadi, jengkel, khawatir, percabulan. Oh ini kita perlu jaga betul. Jangan anggap khawatir itu nggak dosa. Banyak orang nggak menyadari itu. Kalau kita buka Alkitab, setiap kali ada firman jangan khawatir, selalu jangan khawatir, jangan khawatir. Nah dari kata itu perhatikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Sama tidak? Loh, jawab sama tidak? Sama. Tapi karena konsep agama di pikiran kita, kosok khawatir aja salah, itu dosa. Ayo kita teliti. Pernahkah saudara menyadari arti kata khawatir? Ya dengar, arti kata khawatir. Mar sambil sibuk, tidak apa-apa ya dengar ya. Oke, Maria sambil sibuk dengar ya. Ya. Ayo kita nyadari apa itu khawatir. Saudara dengar, khawatir itu sebetulnya menghina Papa kita bisa-bisa. Saya ulangi lagi, orang khawatir itu menghina Papa kita bisa-bisa. Enggak bisa. Kalau kita khawatir, itu artinya kita ngomong, maaf ya, Tuhan goblok kamu. Lu betul tidak? Kamu gak becus. Makanya aku takut sekarang. Lu jawab iya atau tidak? Jahat orang khawatir itu. Terus yang berikut lagi. Coba jawab pertanyaan saya. Orang khawatir itu sebetulnya dia sedang percaya Tuhan atau tidak? Nah,
Ingat Yohanes 5:24, barang siapa tidak percaya, dia sudah dihukum. Saudara jangan anggap enteng, khawatir. Jadi kalau kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi khawatir, itu juga dosa. Dan kita terpisah dari dia. Gereja nggak mengajarkan hal sepele ini, padahal ini penting. Khawatir, ngomong, aduh aku takut, itu sudah dosa. Jangan anggap enteng hal-hal kecil dalam hidup kita. Jangan kita cuma ngurus yang besar-besar. Karena takut itu bentuk kekhawatiran yang sudah melampaui batas. Cerita, ayo jujur. Dalam hati jawabnya, saya nggak minta lewat mulut. Ketika kita duduk di sini bersama-sama di hadirat Tuhan, dalam hati saja, jujur. Kalau ada di antara kita masih khawatir, aduh ini anakku bagaimana ya? Nanti kerjaan suamiku gimana ya? Nanti orangku gimana ya? Maaf. Itu sudah dosa, saudara. Karena kita